Oke, halo teman-teman. Setelah kita mendownload Trip Edit ini ya, kita akan membuat folder terlebih dahulu ya. Setelah kita mendownload Trip Editnya, kita akan buat folder ya, buat kerangka kerja kita. Caranya, klik file ya. Kemudian kita klik kanan yang titik 3 di atas ya. Tambahkan folder baru, klik. Kemudian masukkan nama folder. Nama foldernya bebas ya, karena kita akan membuat HTML, maka nama foldernya HTML. Ini nama folder ya, kita buat folder baru ditambah. Oke, setelah kita buat folder, kita close, buka aplikasi Trip Editnya. Kemudian di paling bawah ya, ada tuh namanya menu. Kita klik menu, pilih editor text, kemudian pilih icon folder ya di atas kiri, di atas kiri ya, klik. Nah, ini close saja. Nah, di sini ada yang namanya proyek terbuka dan proyek baru. Karena tadi kita sudah membuat folder, berarti kita pilih proyek terbuka, klik. Nah, pilih folder terbaru. Ini ya, nama folder kita tadi ya, HTML ya. Kita klik. Nah, setelah ini kita akan membuat filenya, file HTML ya. Klik baru. Nama filenya bebas, tapi ekstensinya harus .html ya, karena kita akan membuat HTML. Latihan 1 misalkan .html. Klik menyimpan. Nah, sudah ya. Ini file HTML kita ya. Latihan 1.html. Kemudian kita klik nama filenya. Nah, sudah ya, kita sudah masuk ke file HTML ya. Untuk membuat kodenya, kita klik yang di sebelah kanan ini ya, ini. Klik. Nah, kita mulai membuat tag HTML gitu ya. Oke, pertama untuk membuat tag HTML itu kurung siku buka, tanda seru, gitu kan. Kita tulis Dodge type gitu kan, type HTML ya. Kemudian jangan lupa tutup. Tipe HTML itu menandakan bahwa kita itu membuat dokumen HTML gitu ya. Jadi browsernya akan tahu kalau kita itu kan membuat tag HTML gitu kan. Nah, setelah kita buat, kemudian kita tulis lagi head ya. Kemudian tutup. Oh, sorry, HTML dulu ya. HTML. Kemudian tutup. Nah, ini namanya satu tag ya. Ini namanya tag pembuka. Tag pembuka HTML. Nah, untuk membuat tag penutup HTML, kita buat lagi kurung buka, gitu kan? Kurung siku buka ya. Kemudian garis miring mana ya? Kita akan membuat HTML tutup. Nah, ini satu tag namanya ya. Ada HTML pembuka dan HTML penutup. Nah, HTML pembuka ini tidak memiliki garis miring ya. Sedangkan HTML penutup itu memiliki garis miringnya atau slash gitu ya. Kita enter. Nah, ini dalam HTML ini kita buat lagi yang namanya head ya, atau kepala gitu kan. Head. Nah, ini head juga sama, kita berikan tag penutupnya.
Ingat, tag penutup itu di garis miring ya, atau slash. Namanya apa? Head lagi. Tutup. Di dalam tag head ini kan kita di dalamnya. Di dalam tag head ini ada yang namanya itu title ya. Oke. Kurung siku buka, title, tutup. Nah, kita tutup lagi ya, tutup title lagi ya. Kurung braw buka, namanya title. Nah, sudah. Title ini berada di dalam head ya, sedangkan body ini berada di dalam HTML gitu kan. Head berada di dalam HTML juga gitu kan. Head ini head, pembukaan dan penutup itu berada di dalam HTML. Kita kemudian body ya. Ingat, body itu di dalam HTML lagi ya. Body gitu kan. Tutup. Kemudian kita tutup bodinya. Body. Nah, body. Di dalam body ini ya. Ini di dalam body namanya. Itu kita akan bekerja sepenuhnya gitu ya. Untuk kayak menampilkan gambar, menampilkan teks atau menampilkan paragraf gitu kan. Itu sepenuhnya di dalam body ini ya. Oke. Setelah kita membuat body di sini, coba kita misalkan tuliskan tag biasa ya. Kita tulis misalkan hello world gitu kan. Kita save, ini ya save ya. Ini save. Kemudian kita run. Ini segitiga, kita run. Oh, sudah. Hello world sudah muncul di layar gitu kan. Tapi gitu ya, kalau misalnya kita tulis lagi di sini, hello, selamat datang gitu kan. Oh, digabung ya. Hello world, hello, selamat datang gitu kan. Kalau kita nulisnya di dalam ininya, short code HTML-nya di bawahnya ya, tapi kita digabungin gitu di situnya ya. Nah, karena si browser ini tuh tidak tahu hello world sama selamat datang itu apa gitu kan. Apakah dia itu header atau paragraf, itu tidak tahu gitu kan. Makanya dia digabungin gitu kan. Untuk mengasih tahu bahwa yang kita tulis ini paragraf gitu ya, kita kasih di sini nih tag paragraf ya. Untuk tag paragraf itu saya bilang kan, kurung siku buka P, terus tutup. Nah, soal dibikin otomatis kita ya kalau misalnya yang ini ya. Misalkan di sini my shop itu kan, my shop ya, save, kita jalanin. Nah, my shop sudah dicetak. Browser tahu kalau my shop ini adalah sebuah paragraf. Browser tidak tahu kalau yang atas itu apa gitu kan, karena kita tidak memberikan tag HTML-nya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita bikin lagi paragraf ya, kalau misalnya yang ini langsung dibikinin tag penutupnya ya, my shop gitu kan, my apv gitu ya. Nih, ini sama ya, kita nulisnya di bawah ya, my shopnya my app gitu kan, di bawah ya, di bawah sini ya. Dan ini juga hello world, selamat datang, juga ditulis di bawah ya. Klik. Nah, kalau my shop ini nggak
sama gitu ya, nggak dibarisin gitu kan, karena browser tahu kalau itu sebuah paragraf, dan selamat datang itu browser tidak tahu itu tuh apa gitu kan, teks biasa gitu membacanya. Kita hapus saja ya. Nah, untuk di dalam titel ini nih, ini biasanya tujuannya untuk memberikan judul gitu kan. Misalkan my app gitu kan. Nah, kita simpan, kita run. Nah, otomatis ya di sini my app ya. Kita memberikan judul my app gitu kan. Titel itu untuk memberikan judul sebuah aplikasi gitu ya. Kembali lagi. Coba kita bikin lagi, misalkan P. Selamat datang di my web gitu kan. Save. Nah, sekarang sudah rapih ya. Sekarang browsernya sudah tahu kalau yang kita tulisin ini adalah paragraf. Bagaimana browser tahu kalau yang kita tulisin itu paragraf? Karena di dalam HTML kita memberikan tag v ya, artinya paragraf gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di materi berikutnya ya, oke. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf ya.